Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cynthia. Waalaikumsalam, Bapak. Perkenalkan, saya dengan Nurse Dayan. Di sini kita akan berdiskusi kecil-kecilan terkait dengan talasemi, gitu ya. Dan kalau boleh tahu, Cynthia usianya berapa? Saya usianya 18 tahun, Pak. 18 tahun, berarti masih sekolah ya? Masih, Pak. Masih sekolah. Di sini, kesini sama siapa? Sama ayah sama ibu, Pak. Oke, sama ayah sama ibu, baik. Kita diskusi sebentar, mungkin kurang lebih 20-25 menit ke depan, kita akan berdiskusi tentang talasemia, seperti itu, dan bagaimana caranya mencegah supaya tidak terjadi komplikasi. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita mulai, boleh kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita santai aja, Cynthia ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diinterupsi, sampaikan saja ya, seperti itu. Baik, yang pertama kita langsung saja. Selama ini Cynthia ada kendala tidak sebagai seorang pasien talasemi, begitu ya? Ada kendalakah apa yang dihadapi Cynthia selama ini? Kalau dari kendala yang saya alami itu, saya cepat ngerasa bosan, Pak. Kayak saya harus minum obat setiap hari. Terus saya juga sebulan sekali atau sebulan 2 kali harus transfusi darah. Nah itu tuh jadi kayak bikin waktu saya di sekolah tuh berkurang. Saya sering ketinggalan pelajaran. Saya juga jarang main sama teman-teman saya. Oh, jadi memang yang pertama bosan minum obat ya, karena obat itu kan harus diminum setiap hari, sehingga Cynthia merasa bosan, begitu. Ada lagi nggak kendalanya selain itu? Nggak ada sih, Pak. Paling kalau setelah habis transfusi itu kulit saya suka ruam, saya juga jadi demam. Oke, jadi itu efek dari transfusi ya. Jadi kadang Cynthia mengalami demam, kemudian ada ruam merah-merah begitu ya di kulit ya. Baik, tadi Cynthia menyampaikan bahwa kendalanya yang utama itu adalah karena bosan ya. Cynthia minum obat, karena obat harus diminum setiap hari, terus kemudian juga transfusi yang 2-4 kali per minggu, begitu, dan kemudian efek samping yang timbul setelah Cynthia melakukan transfusi, begitu ya. Oke. Baik, di sini kita sudah ada modul nih, Cynthia. Cynthia kan sudah dapat modul nih ya, dari dari poli talasemia, dan di sini juga ada lembar balik yang sama isinya dengan modul yang Cynthia pegang, seperti itu. Jadi di sini ini ada banyak sekali materi tentang talasemia, termasuk tadi bagaimana caranya untuk mengendalikan rasa bosan ketika Cynthia mengalami rasa bosan dari minum obat, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu di sini, Cynthia bisa buka di halaman, kita langsung saja ya. Mungkin akan sedikit saya sampaikan, Cynthia sudah tahu ya apa itu talasemi. Boleh disampaikan ke saya, talasemi menurut Cynthia itu apa sih? Kalau menurut saya itu kayak kelainan genetik HB, hemoglobin dalam darah. Iya, betul sekali ya. Jadi memang talasemi itu adalah penyakit kelainan. Jadi ya di sini ada nih di halaman 2, kita bisa buka sama-sama bahwasanya talasemi ini adalah penyakit genetik yang menyerang hematologi atau darah di tubuh manusia, seperti itu. Sehingga efeknya adalah orang dengan talasemia itu selalu mengalami anemia, gitu ya, karena tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin. Maka dari itu tadi setiap hari harus minum obat untuk supaya hemoglobinnya bisa terkendali, dan juga transfusi, seperti itu ya. Oke, ini nanti Cynthia bisa baca terkait dengan ini talasemi, kemudian jenis-jenis talasemi, ada talasemi mayor, talasemi minor ya, talasemi intermedia, seperti itu. Ini semua ada. Nah, kemudian Cynthia apakah juga mengalami gejala-gejala yang disampaikan di modul ini, seperti Cynthia mungkin pernah mengalami lelah atau lemas? Iya, betul, Pak. Iya. Itu kenapa bisa lelah sama lemas? Kayak misalnya saya beraktivitas yang terlalu berat, itu saya gampang banget mudah lelah. Kan kayak cuman jalan dari kelas ke kantin aja pun saya masih ngerasa lemes. Iya, betul sekali. Itu karena tadi talasemi itu kan kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merahnya, gitu ya. Sehingga tidak ada hemoglobin yang masuk ke dalam sel. Nah, makanya Cynthia mudah mengalami lelah, seperti itu ya. Kemudian wajah
pucat, ini karena adanya kekurangan hemoglobin. Kemudian riwayat tumbuh kembang, kemudian juga perut membesar karena ada pembesaran limpa, kemudian kadar hemoglobinnya kurang, kemudian juga tulang wajah nampak menonjol dan urin warna gelap. Ini semua adalah gejala-gejala klinis yang mungkin dijumpai pada orang dengan talasemia, seperti itu ya. Nah, ini adalah kita bisa lihat sebelum kita masuk ke dalam bagaimana mengendalikan rasa bosan dan bagaimana mengendalikan efek samping dari transfusi. Saya akan sampaikan dulu di sini terkait dengan bentuk pengobatan yang umum dilakukan oleh pasien dengan talasemi. Ya, jadi ada beberapa bentuk pengobatannya. Yang pertama transfusi darah rutin. Nah, ini wajib. Seperti tadi Cynthia sampaikan bahwasanya ternyata transfusi itu wajib gitu ya, dan dia bisa dilakukan itu 2-4 kali seminggu gitu ya. Kemudian ada juga terapi kelasi zat besi. Nah, ini terapi obat yang harus Cynthia minum setiap hari gitu ya. Kenapa? Karena di sini untuk mengatasi adanya penumpukan zat besi gitu ya, seperti itu. Kemudian pengobatan tambahan jika diperlukan, kemudian transplantasi sum tulang dan adanya gen terapi. Itu adalah macam-macam pengobatan pada orang dengan talasemia. Seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini permasalahannya ya. Apa sih sebenarnya permasalahan yang paling sering bukan disampaikan, yang sering dirasakan oleh pasien dengan talasemi? Jadi, Cynthia, banyak orang-orang di luar sana yang dengan talasemi juga mengalami permasalahan yang sama seperti Cynthia. Jadi Cynthia tidak sendiri, seperti itu ya. Nah, di sini nanti Cynthia di modul itu bisa checklist, gitu ya. Kira-kira Cynthia ini dari permasalahan orang dengan talasemi itu kan ada permasalahan fisik, ada permasalahan emosional, ada permasalahan sosial, ada juga permasalahan pengetahuan dan habitualnya atau kebiasaannya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini fisik. Nah, biasanya orang dengan talasemi tadi sering mengalami lelah seperti Cynthia rasakan gitu ya. Nah, kemudian efek samping obat. Nah, ini juga bisa menyebabkan salah satu dari kendala fisik gitu ya. Kemudian sulit tidur atau kurang energi. Ya, itu karena tadi hemoglobinnya kurang, sel darah merahnya kurang gitu ya. Kemudian emosional, bosan minum obat. Tadi yang baru disampaikan ya. Jadi ini memang permasalahan utama yang sering kami di klinik gitu ya, di rumah sakit sering mendapatkan keluhan-keluhan dari orang dengan talasemia seperti itu. Kemudian jenuh menjalani transfusi yang tadi juga persis Cynthia sampaikan ya, masalahnya muncul di sini. Kemudian marah dengan penyakit talasemi gitu ya. Kemudian merasa malu dengan kondisinya. Kemudian sedih saat ditinggal teman, ya itu adalah bentuk-bentuk masalah emosional yang sering kami temukan. Tetapi tenang saja, Cynthia tidak sendiri. Ada ada cara untuk meminimalisir hambatan atau kendala dari emosional ini, gitu ya. Oke, namanya adalah kita sebut namanya self management ya, atau manajemen diri. Jadi orang dengan talasemi itu, Cynthia, perlu adanya manajemen diri, gitu ya, manajemen diri untuk mengendalikan permasalahan-permasalahan tadi, baik permasalahan fisik, permasalahan emosional, pengetahuan, gitu dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini, ketika Cynthia mengalami kebosanan, ya, juga jenuh harus transfusi dengan rutin, gitu ya. Nah, ingat bahwasannya fungsi transfusi itu adalah yang pertama, transfusi itu bukan kelemahan, tapi cara bikin agar orang dengan talasemi kuat. Jadi cara bikin agar Cynthia tetap kuat. Gitu ya, itu adalah fungsi dari transfusi. Kemudian jadwal transfusi itu adalah kita rubah mindsetnya, bahwasannya jadwal transfusi itu merupakan energi baru yang harus dijalani setiap hari, gitu. Jadi kalau Cynthia mempunyai mindset, aduh besok mau transfusi nih, gitu ya, bosan, no. Jadi mindset itu kita rubah dari negatif ke positif, ya. Rubah bahwasannya, oh ya, dengan transfusi, habis transfusi saya bisa menjalani hari-hari dengan baik, seperti itu. Kemudian dengan transfusi juga, ya, yang teratur, mimpi orang dengan talasemi tetap bisa diraih. Jadi Cynthia jangan berpikir bahwasanya Cynthia tidak punya
cita-cita, tidak ya. Setiap orang itu berhak untuk mempunyai kesempatan menggapai cita-cita, termasuk orang dengan talasemia seperti Cynthia dan teman-teman lainnya, gitu ya. Kemudian transfusi bikin orang dengan talasemia tetap bisa jadi diri sendiri, gitu ya. Jadi tidak harus merasa merasa saya sendirian, tidak, tapi bisa juga menjadi seorang yang bisa berpengaruh, gitu ya, seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat seperti tadi Cynthia sampaikan bahwasannya, Pak, saya itu bosan dalam minum obat. Tadi pertama dari mindset, ubah mindsetnya dulu bahwasannya obat itu bukan musuh seperti ini yang disampaikan di dalam modulnya. Ya, obat itu bukan musuh, Pak. Obat kelasi namanya ya. Obat kelasi, betul ya? Pak. Iya, Pak. Obat itu bukan hukuman, tapi obat itu adalah temannya Cynthia sehari-hari, gitu ya. Temannya Cynthia sehari-hari. Apa sih kenapa bisa disebut teman? Karena fungsinya bagus, ya. Fungsinya itu membersihkan tadi penumpukan zat besi. Ya, jadi kalau kebayang dong dalam tubuh Cynthia banyak zat besinya, gitu ya, karena tadi mengkonsumsi zat besi, transfusi, gitu ya, banyak zat besinya, maka kelasi inilah yang nanti akan membersihkan dan menfilter. Coba kalau tidak ada ini, kebayang dong kayak gimana ya tubuhnya Cynthia seperti itu. Jadi mindset itu kita rubah ya. Kalau bosan, jenuh, gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah cara meminimalisir kebosanan atau jenuhnya minum obat adalah kita bisa lihat di sini Cynthia. Nah, ini bukan di halaman 13 nih Cynthia. Yang pertama, Cynthia bisa bikin jadwal rutin di HP. Cynthia pasti ada dong sosial media, karena HP pasti ada sosial media juga ya, gitu kan. Nah, jadi buat Cynthia jadwal rutin ya di HP. Jadwal rutin seperti apa? Misalnya minumnya jam 8 malam, maka Cynthia bisa membuat alarm di HP itu jam 8 malam dengan nada kesukaannya Cynthia. Cynthia sukanya lagu apa? Aduh, kalau lagu saya banyak sih, Pak. Banyak. Tapi nanti saya akan pilih sesuai jam-jam diminum obatnya. Oke, betul sekali. Jadi ketika memang musiknya musiknya itu suka Cynthia suka musiknya itu, ya itu bisa juga menggugah selera ya, menggugah semangat gitu buat minum obat. Betul sekali. Kemudian gunakan pengingat visual. Pastinya Cynthia kan masih sekolah nih, kan pasti punya sticky note ya, macam itulah seperti itu ya. Itu bisa tempel tuh di tembok atau di laptop atau di manapun yang bisa Cynthia sering lihat. Seperti di meja belajar sih, Pak. Meja belajar, betul sekali ya, meja belajar. Di situ terlihat bahwasannya Anda harus minum obat supaya tetap energik, supaya tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari kayak gitu ya. Selain itu juga Anda perlu self reward. Apa self reward? Itu untuk merayakan diri sendiri. Betul sekali. Self reward tuh jadi merayakan diri sendiri. Jadi Cynthia hebat nih. Saya sudah minum obat rutin selama 1 minggu. Berarti Cynthia juga berhak dong membahagiakan diri sendiri, gitu ya. Dengan cara apa? Macam-macam. Ya, mau dia makan enak-enak, gitu ya. Tapi saya tetap mau es krim sih, Pak. Wah, nice, betul. Itu es krim juga bagus ya. Es krim juga nggak apa-apa. Memang suka es krim ya. Suka, Pak. Ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari self reward ya. Kemudian juga Anda juga harus cari partner reminder Cynthia. Jadi cari bukan pasangan ya, artinya partner itu bisa orang tua, bisa teman atau sahabatnya dari Cynthia untuk mereminder, mengingatkan Cynthia harus minum obat kayak gitu ya. Jadi ada pengingat seperti itu ya. Boleh, nanti saya minta teman saya buat telepon saya untuk minum obat, Pak. Boleh banget ya. Boleh, silahkan, nggak apa-apa ya. Itu sahabatnya Cynthia ya. Iya, Pak. Kemudian buat obat jadi lebih ramah. Bagaimana caranya? Kalau memang Cynthia merasa bosan minum obat itu dengan air putih, gitu ya, bisa juga sih diselingi dengan jus minumnya, gitu. Tapi memang harus yang aman jusnya ya. Nanti bisa konsultasikan ke ke ahli gizi atau ke dokternya ya, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya Anda harus punya perubahan mindset dalam diri Cynthia dan punya motivasi internal ya. Jadi beda antara motivasi internal dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal tuh artinya Cynthia melakukan atau meminum obat, melakukan pengobatan talasemi itu hanya untuk ingin mendapatkan reward dari orang-orang di sekitar. Itu nggak bagus.
Tapi kalau Cynthia punya motivasi internal dari dalam diri, bahwasanya saya minum obat agar supaya saya bisa bla 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 bla. Nah, itu motivasi internal. Jadi tidak mendapatkan tidak mengharapkan suatu imbalan dari orang lain. Karena motivasinya tumbuh dari diri sendiri. Gitu ya Cynthia ya? Iya. Oke. Kemudian Cynthia di sini adalah motivasi minum obat kelasi. Cynthia bisa lihat di sini ada beberapa motivasi, gitu ya. Karena yang pertama, ketika Cynthia minum obat kelasi rutin ya setiap hari, maka organ dalam tubuh Cynthia itu akan menjadi sehat dan bisa siap untuk dipakai ke masa depan seperti orang-orang dengan tidak talasemi, seperti itu ya. Kemudian obat kelasi itu juga sahabat, bukan beban. Motivasinya itu ya, yang tadi saya sampaikan. Kenapa bisa menjadi sahabat? Tadi dia fungsinya membersihkan zat besi, penumpukan zat besi dalam tubuh, jadi membersihkan, gitu ya. Kemudian motivasi selanjutnya, setiap pil kelasi yang Cynthia minum adalah langkah menuju Cynthia hidup lebih baik. Jadi jangan merasa karena Cynthia sebagai orang dengan talasemi, Cynthia, saya nggak punya masa depan yang baik. Tidak, semua orang punya masa depan yang baik, punya kesempatan yang sama ya. Selanjutnya motivasinya adalah rajin minum obat kelasi agar tubuh lebih bebas beraksi. Kemudian konsisten minum obat, hadiah untuk diri sendiri dan sehat itu keren, dan kelasi adalah jalannya. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan terkait dengan bagaimana cara meminimalisir supaya Cynthia tidak merasa bosan atau lelah, jenuh minum obat setiap hari. Baik Cynthia, tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan informasi bagaimana cara meminimalisir rasa jenuh. Selanjutnya kita tulis bersama-sama untuk sepakat apa yang harus Cynthia lakukan ketika nanti Cynthia mengalami kejenuhan kembali. Nah, jadi kira-kira nih Cynthia apa yang harus Cynthia lakukan ketika nanti Cynthia mengalami kejenuhan minum obat atau bosan transfusi? Apa yang mau Cynthia lakukan? Supaya saya nggak bosan lagi, saya mau bikin alarm pakai lagu kesukaan saya. Oke, yang tadi disebutkan. Terus, ya. supaya saya nggak bosan lagi, saya mau minum obat supaya saya bisa makan es krim atau kayak belanja sesuatu buat self reward. Terus saya juga buat motivasi diri saya harus terus minum obat supaya saya lebih sehat lagi. Bagus sekali. Itu adalah yang nanti Cynthia lakukan ya dalam 1 minggu ke depan ya, seperti itu. Kemudian kira-kira nih Cynthia kan banyak nih tadi yang harus dilakukan. Kira-kira siapa orang yang bisa membantu mendukung Cynthia agar supaya tindakan-tindakan atau rencana kegiatan itu bisa terrealisasi dengan baik? Kalau dari keluarga sih dari ayah sama ibu yang pasti Pak. Terus saya juga bisa sih minta teman saya buat bantu saya ingetin. Oh, bagus sih. Oke. Jadi ada orang tua sama teman ya, sahabat ya. Baik. Nah, oke. Saya rasa sudah selesai untuk diskusi hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Kira-kira Cynthia punya waktu hari apa dan tanggal berapa, jam berapa mungkin? Saya hari Jumat bisa sih pas setelah pulang sekolah. Oke, Jumat setelah pulang sekolah nanti saya kan punya nomornya Cynthia, nanti kita bisa tektokan juga di WA ya, jam berapanya seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Cynthia? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan setelah diskusi ini, setelah duduk ke sini, boleh by WA kepada saya, seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Cynthia atas waktunya sudah mau berdiskusi, menyampaikan hal-hal kejenuhannya, hal-hal permasalahannya. Mudah-mudahan Cynthia sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.